When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema menulis bab 2 skripsi. Rekan-rekan semua, setelah bab 1 selesai dikerjakan, maka selanjutnya saya akan memberikan panduan dalam menulis bab 2 skripsi. Bab 2 skripsi memuat tentang 3 pokok pemikiran, yaitu tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Tinjauan pustaka membahas tentang teori-teori yang mendukung variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, diberikan contoh menggunakan 3 buah variabel, yaitu variabel keputusan pembelian, brand image, dan brand trust. Susunan dalam menulis teori dimulai dari grand teori, middle teori, dan applied teori. Grand teori itu sama dengan payung teori. Kemudian middle teori itu adalah teori antara payung dan applied teori. Nah, sementara applied teori ini sendiri merupakan teori aplikasi yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan digunakan untuk bahan penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian merupakan variabel pemasaran, di mana ilmu pemasaran masuk ke dalam ilmu manajemen. Maka grand teori dari penelitian ini adalah ilmu manajemen. Middle teorinya adalah manajemen pemasaran, dan applied teorinya adalah e-commerce, teori pemasaran dan teori pemasaran jasa. Rekan-rekan semua, pada saat ini sebaiknya dalam menulis kutipan dilakukan tidak menulis sesuai aslinya, namun ditulis ulang dengan menggunakan kalimat sendiri. Muatan isinya sama. Hal ini untuk menghindari pengecekan dengan fasilitas aplikasi tentang plagiarisme. Jadi saat menulis kutipan, sebaiknya jangan melakukan copy paste, tetapi harus dilakukan penulisan dengan kalimat sendiri. Untuk buku yang dijadikan referensi, terbitannya tidak boleh lebih dari 10 tahun. Bila menulis skripsinya tahun 2021, maka buku yang boleh dijadikan referensi adalah antara terbitan 2021 sampai 2011. Selanjutnya, jurnal publikasi terindeks disarankan untuk dijadikan referensi, baik jurnal nasional atau jurnal internasional. Untuk jurnal nasional, disarankan jurnal yang termuat pada Sinta atau Garuda dengan level S1 sampai S6. Level S1 sebagai level jurnal nasional tertinggi dan level S6 sebagai level jurnal terendah. Untuk jurnal internasional disarankan jurnal yang termuat pada Shimaku Journal Country and Rank atau disingkat SJR dengan level Q1 sampai Q4. Level Q1 sebagai level jurnal internasional tertinggi dan level Q4 sebagai level jurnal terendah. Rekan-rekan semua, definisi pemasaran sesuai terjemahan dari buku aslinya, Marketing Management, tulisan Kotler dan Keller, tahun 2012,
pada halaman 5 itu bunyinya adalah seperti berikut. Definisi pemasaran adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Ketika IB menyadari bahwa orang-orang tidak dapat menemukan beberapa item yang paling mereka inginkan. Hal itu menciptakan peluang untuk lelang online. Sementara itu, IKEA memperhatikan bahwa orang-orang menginginkan perabotan yang bagus dengan harga yang jauh lebih rendah. Mereka berhasil menciptakan furniture knockdown. Kedua perusahaan ini mampu menunjukkan kecerdasan pemasaran dan menjadi perusahaan swasta yang mampu memenuhi kebutuhan sosial dengan menjadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Sementara itu, cara menulis referensi di dalam skripsi sebagai berikut. Definisi pemasaran adalah dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dapat ditempuh melalui kegiatan yang memberikan manfaat lebih. Pelanggan yang tidak dapat menemukan barang yang diinginkan oleh IB disikapi dengan mengadakan lelang online. Hal serupa dilakukan oleh IKEA dengan menciptakan furniture knockdown. Kotler Keller 2012 halaman 5. Rekan-rekan semua, dalam menulis referensi grand teori, maka perlu digunakan buku-buku terbitan 10 tahun terakhir. Silahkan memilih buku referensi yang bisa dijadikan referensi. Jadi di dalam memilih referensi, tentunya di dalam memilih ini carilah buku-buku namanya buku handbook atau buku referensi yang digunakan oleh dosen-dosen yang mengajar kalian. Jadi kita ambil contoh, saya menggunakan referensi dari para tokoh manajemen yaitu Josh Robert Terry dan Ricky W. Griffin. Ini adalah termasuk tokoh-tokoh lama dengan bukunya, tetapi pemikiran beliau-beliau ini masih digunakan oleh para penulis saat ini. Jadi tidak ada salahnya kita mencari buku-buku yang memuat teori referensi, teori manajemen yang ada dari Josh Robert Terry dan Ricky W. Griffin. Selanjutnya kita akan melihat referensi middle theory, yaitu manajemen pemasaran. Di dalam manajemen pemasaran, saya akan menggunakan manajemen pemasaran dari Kotler dan Keller terbitan tahun 2016. Kemudian ada juga manajemen pemasaran tulisan daripada Ciptono. Silahkan cari yang terbaru ya. Cari yang terbaru, tapi kalau seandainya ada yang 2011 atau apa, kalau ada yang terbaru silahkan gunakan yang terbaru. Karena kita dibatasi oleh referensi buku 10 tahun terakhir. Kemudian ada namanya bauran pemasaran, merupakan bagian dari konsep pemasaran yang mempunyai peranan yang cukup penting. Karena di dalam diskusi penelitian yang kita tulis ini mencakup ada namanya bauran pemasaran juga, sehingga teorinya kita masukkan. Nah, di dalam teori ini kita bisa menggunakan teori 4P atau 7P atau 7P. Walaupun seandainya kita itu di dalam produk kita berupa barang, kita cukup menggunakan 4P. Tetapi kalau itu berupa jasa, kita bisa menggunakan yang 7P. Rekan-rekan semua,
Di dalam menggunakan referensi applied teori, yaitu kita menggunakan kaitannya dengan pengertian brand image. Nah, kita cari brand image itu apa. Nah, kita cari di situ definisinya. Kita ambil contoh saja. Ini saya ambilkan brand image merupakan sebuah merek yang membutuhkan image atau citra untuk mengkomunikasikan kepada khalayak. Ya. Jadi ini terkait dengan ada di dalam buku Kotler dan Keller. Kotler dan Keller. Yang saya gunakan di sini adalah buku Kotler dan Keller berikut dengan buku tulisan dari Sangaji dan Sophia 2013. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari dimensi daripada brand image, karena di dalam satu penelitian variabelnya sudah ketemu, kita harus didukung dengan dimensi, di mana dimensi daripada brand image ini adalah ada di dalam buku yang akan kita diskusikan. Kita lihat di sini brand image tadi terkait dengan adanya logo, cap, kemasan. Nah, itu termasuk di dalam dimensinya. Kemudian kita coba, saya akan ambilkan yang namanya dimensi brand image tadi. Yang pertama adalah brand identity atau identitas merek. Kemudian yang kedua brand personality atau personalitas merek. Yang ketiga brand asosiasi atau asosiasi merek. Yang keempat brand attitude dan behavior, sikap dan perilaku konsumen. Kemudian yang kelima brand benefit dan kompetensi, manfaat dan keunggulan merek. Itulah yang terkait dengan kaitannya daripada brand image tadi. Baik, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang brand trust. Saya menggunakan buku yang ditulis oleh Eker atau buku lain, silahkan, tidak apa-apa. Termasuk juga Kotler dan Keller ini juga ada. Yang kaitannya sebetulnya brand trust itu apa? Kita perjelas. Di sini saya coba menulis bahwa yang namanya brand trust tadi adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain, di mana seseorang memiliki keyakinan. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh suatu atau situasi seseorang dan konteks sosialnya. Nah, gitu. Jadi di sini di dalam teori pendukung tadi dijelaskan apa maksudnya brand trust tadi. Kemudian kita juga harus mencari dimensi daripada brand trust. Di dalam bukunya Usman tahun 2020 halaman 329 menyatakan bahwa dimensi kepercayaan itu ada 3 komponen. Yang pertama ability, merupakan keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh orang yang berpengaruh dalam beberapa dominan yang spesifik. Jadi istilahnya pimpinan atau orang yang berpengaruh itu namanya ability. Yang kedua integrity. Integrity itu secara sederhana dapat dijelaskan dengan jujur dalam melakukan transaksi, itu integrity. Yang ketiga benevolence, ketergantungan seseorang pada itikat atau keinginan baik dari pihak lain untuk bertindak sesuai keinginannya. Nah, itu namanya benevolence.
Jadi ada 3 dimensi daripada brain trust tadi. Yang pertama ability, integrity, sama benevolency. Nah, benevolency. Itu nanti akan menjadi pegangan kita di dalam membuat satu kuesioner. Karena di dalam kuesioner tadi peran daripada dimensi ini adalah sangat menentukan. Kemudian saya akan masuk ke kajian jurnal. Tadi sudah disinggung yang namanya jurnal itu sebaiknya menggunakan jurnal yang termuat di dalam Sinta atau Garuda, baik itu mulai dari S1 sampai S6. Sementara itu alangkah baiknya kalau di dalam jurnal tadi ada jurnal internasional. Jadi sebaiknya umpamanya kita mengambil 5 buah jurnal, 3 jurnal nasional, yang 2 jurnal internasional. Semakin banyak jurnal yang dijadikan referensi, maka kualitas daripada skripsi ini akan semakin baik. Baik, kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam kerangka pemikiran. Rekan-rekan semua, di dalam kerangka pemikiran tadi adalah melakukan atau mengecek hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Di sini yang dimaksud variabel bebas itu ada 2, yaitu brain image sama brain trust. Sementara satu lagi keputusan pembelian itu disebut variabel terikat. Jadi di dalam hipotesa nanti itu ada 3 hipotesa melalui dapat dilihat dari kerangka pemikiran. Di sini di dalam kerangka pemikirannya ada 3. Yang pertama hubungan antara brand image dan keputusan pembelian. Itu yang pertama. Yang kedua hubungan brand trust dengan keputusan pembelian, dan yang ketiga adalah hubungan brand image dan brand trust dengan keputusan pembelian. Jadi dari sini kita bisa melihat di dalam kerangka pemikiran sudah terlihat bahwa nanti hipotesanya itu adalah 3. Baik, sekarang rekan-rekan semua kita memasuki hipotesis. Hipotesis di sini sudah disinggung di dalam kerangka pemikiran, maka hipotesisnya ada 3. 1, brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian brand trust berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, brand image dan brand trust berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya dari hasil kerangka pemikiran dan hipotesa tadi, kita tentunya harus menyusun model penelitian. Model penelitian yang kita lihat adalah kita menggunakan 3 buah variabel, di mana 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Baik, rekan-rekan semua, untuk bab 2 ini saya cukupkan. Mudah-mudahan informasi tentang penulisan skripsi bab 2 ini dapat membantu. Terima kasih.